Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan judul Kebijakan Fiskal dan Instrumen Fiskal. Perkenalkan, saya Andika Fadlan I. Perkenalkan, nama saya Wadi Arvita Rahima. Saya Herawati. Judul pertama yaitu definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Atau juga dapat dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarah kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi pemerintahan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijakan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total sehingga inflasi dapat ditekankan. Judul kedua yaitu tujuan kebijakan fiskal. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah bertanggung jawab atas warga negaranya dari kemiskinan dan krisis ekonomi. Maka dari itu, pemerintah membuat program, rencana, perancangan dalam berbagai bentuk agar warga negaranya menjadi sejahtera. Tujuan dari kebijakan fiskal menurut John F. Dewey yaitu yang pertama, untuk meningkatkan produksi nasional atau PDB dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki ekonomi. Yang kedua, untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja, mengurangi pengangguran dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum. Yang ketiga, untuk menstabilkan harga-harga barang secara umum, khusus mengatasi inflasi. Selanjutnya itu jenis-jenis kebijakan fiskal. Pada dasarnya, jenis kebijakan fiskal terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kebijakan fiskal ekspansif, yaitu kebijakan ini menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak neto. Kebijakan ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi dan pengangguran yang tinggi. Yang kedua itu kebijakan fiskal kontraktif, yaitu suatu kebijakan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Secara teoritis, dikenal 4 jenis kebijakan fiskal. Yang pertama itu pembiayaan fungsional. Pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh langsung terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja. Tokoh yang mengutarakan pembiayaan fungsional ini adalah Apollinaire. Berdasarkan konsep pembiayaan fungsional ini, pengeluaran pemerintah, pajak, dan pinjaman dipertimbangkan secara terpisah. Di satu sisi, pengeluaran pemerintah ditetapkan dengan memperhatikan akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesempatan kerja. Ada beberapa hal penting yang biasanya dilakukan oleh pemerintah yang menganut pola pembiayaan fungsional. Yang pertama itu, pajak bukan hanya difungsikan sebagai alat penggali sumber penerimaan, mengatur tetapi juga digunakan sebagai alat untuk mengatur pengeluaran sektor swasta. Kedua, apabila terjadi inflasi yang berlebihan, biasanya untuk mendanai penarikan dana masyarakat, maka pemerintah melakukan pinjaman luar negeri. Yang ketiga, apabila pencapaian target pajak dan pinjaman ternyata tidak tepat, maka pemerintah melakukan pinjaman dalam negeri dalam bentuk percetakan uang. Kedua, pendekatan anggaran terkendali. Dalam konsep anggaran berdasarkan pendekatan pengelolaan anggaran terkendali, pengeluaran pemerintah, penarikan pajak, dan pinjaman ditunjukkan untuk mencapai kestabilan ekonomi. Pengelolaan anggaran menurut Alvin Hansen dalam tata hukum perpajakan, penerimaan dan pengeluaran pemerintah dari perpajakan dan peminjaman adalah
paket yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka menciptakan kestabilan ekonomi. Berdasarkan konsep ini, hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan penarikan pajak selalu dijaga. Kemudian, untuk menghindarkan atau memperkecil ketidakstabilan ekonomi, selalu diadakan penyesuaian dalam anggaran. Sehingga pada suatu saat anggaran dapat dibuat defisit atau surplus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Yang ketiga yaitu stabilitas anggaran. Konsep stabilitas anggaran disebut stabilitas anggaran otomatis karena menekankan pada mekanisme otomatis dalam politikal fiskal. Penyesuaian penerimaan dan pengeluaran pemerintah secara otomatis terjadi dengan sendirinya dan langsung menstabilkan perekonomian sedemikian rupa tanpa harus ada ikut campur pemerintah secara langsung yang secara sengaja atau direncanakan. Dalam stabilisasi anggaran ini, pengeluaran pemerintah lebih ditekankan pada asas manfaat dan biaya relatif dari berbagai paket program. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh. Dengan kata lain, berdasarkan stabilisasi perekonomian yang otomatis, pengeluaran pemerintah ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program. Yang keempat yaitu pendekatan anggaran belanja berimbang. Cara yang diberikan dalam hal ini adalah anggaran yang disesuaikan dengan keadaan. Tujuannya untuk mencapai anggaran berimbang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, konsep anggaran berdasarkan pendekatan anggaran belanja berimbang menekankan kepada keharusan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Pendekatan ini selalu mempertahankan anggaran belanja yang seimbang. Berdasarkan konsep anggaran yang berimbang pada masa depresi, pengeluaran pemerintah akan ditingkatkan. Di sisi lain, penerimaan dari sektor perpajakan ditingkatkan yang diikuti dengan upaya untuk tidak menimbulkan deflasi yang berkelanjutan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang instrumen kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dilakukan menggunakan berbagai instrumen. Yang pertama, anggaran belanja seimbang. Agar belanja seimbang merujuk kepada anggaran yang disesuaikan dengan keadaan atau kondisi perekonomian. Hal ini bertujuan agar dalam jangka panjang anggaran dapat menjadi berimbang. Apabila terjadi ketidakstabilan ekonomi, anggaran defisit akan digunakan, sementara anggaran surplus akan digunakan dalam masa inflasi. Yang kedua, stabilitas anggaran otomatis. Stabilitas anggaran otomatis yaitu penekanan pengeluaran pemerintah harus bermanfaat dan memiliki biaya relatif dari berbagai program kegiatan. Yang ketiga, pengelolaan anggaran. Artinya, hubungan belanja pemerintah dengan penerimaan pajak secara langsung digunakan untuk memperkecil ketidakstabilan ekonomi dengan menyesuaikan anggaran. Yang keempat, pembiayaan fungsional. Pembiayaan ini merujuk kepada pengeluaran pemerintah yang diatur untuk menghindari pengaruh langsung terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja. Berikut contoh kebijakan fiskal. Salah satu contoh kebijakan fiskal yaitu subsidi bahan bakar minyak, mengurangi jumlah subsidi BBM yang seringkali dilakukan oleh pemerintah. Belakangan terakhir juga merupakan contoh kebijakan fiskal lainnya. Meskipun harga jual bahan bakar menjadi lebih mahal dan tidak stabil, pemerintah mampu mengalokasikan dana yang dimiliki untuk kebutuhan lain yang lebih penting dan mendesak. Dengan begitu, kualitas hidup masyarakat luas akan menjadi lebih baik.